Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Mekah, jangan lupa bawa mertua. Sudah lama saya ceramah, hari ini mic-nya 2. Ini lebih jelas ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bagaimana setelah bersolawat? Tenang? Sudah tenang atau belum? Kalau belum, kita solawat lagi. Inti dari tabligh akbar adalah silaturahim. Ada Bapak Bupati Konawe, ada Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua DPRD, Bapak Sekda, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang berkepala dan tidak ada kepala. Ada hadir Bapak Kajari, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Kabak Kesra, Ibu Ketua Penggerak PKK, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Di bulan Ramadan, hubungan kepada Allah melalui sholat tarawih, sholat witir, puasa, baca Quran, zakat fitrah sudah, tapi hubungan kepada sesama manusia belum. Makanya hari ini dibuatkan tabligh akbar. Mudah-mudahan dengan tabligh akbar hari ini yang selama ini putus tersambung, amin. Yang selama ini sakit hati, pulang dari tabligh akbar ini hatinya jadi sehat, amin. Yang selama ini masih belum ada rekonsiliasi, belum berdamai, setelah tabligh akbar ini menjadi berdamai insyaallah. Suara saya jelas? Alhamdulillah. Kalau tidak jelas, nanti pulang dari sini ke dokter telinga, hidung dan tenggorokan. Insya Allah semuanya sehat, amin. Kalau masih ada dosa kepada Allah, kita beristighfar minta ampun. Astaghfirullah.
astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Insyaallah semua dosa kita diampunkan Allah. Tapi dosa kepada tetangga, dosa kepada teman, dosa kepada jiran tidak bisa dihapus dengan istighfar. Mesti minta maaf. Dari pintu mobil ke pintu masjid, naik ke pentas, berapa yang tangannya sudah terulur tapi tidak dibalas Ustadz Somad? Berapa yang kakinya terinjak? Kalau mereka nuntut saya, maka saya tidak diterima Allah. Caranya bagaimana? Minta maaf. Saudara-saudara saya yang tadi dari pintu mobil ke pintu masjid sampai ke atas pentas, yang kakinya terinjak, yang tangannya tidak terbalas salamnya, maukah memaafkan Ustadz Somad? Alhamdulillah. Yang diminta maaf yang di sini, yang jawab yang di sana. Begitulah lembutnya hati orang Konawe. Ini semuanya masalah hati. Maka jangan sampai sakit hati. Mata yang melihat, lidah yang bicara, tangan yang memukul, kaki yang menendang, tapi yang sakit, saya nggak ada ngomong begitu. Kaca pecah bisa direkat, gala patah bisa disambung, sakit hati kemana obat akan dicari? Makanya dengan halal bihalal ini, mudah-mudahan semua yang sakit hati keluar dari masjid ini dalam keadaan sehat insyaallah. Kalau sakit hati ini disimpan, menggumpal, mengkristal, jadi jantung koroner, jadi asam lambung, jadi diabetes, jadi asam urat. Makanya kita mesti plong, tidak ada sakit hati. Bisa memaafkan? Dari bunyinya belum bisa. Bisa memaafkan? Dari bunyinya masih marah. Insya Allah. Kamu sudah maafkan dia? Saya sudah maafkan dia Pak Ustadz. Kamu sudah ke rumahnya? Saya memang sudah maafkan. Tapi kalau untuk melihat wajahnya sampai mati nggak bisa Pak Ustadz. Itu bukan maaf, itu namanya dendam kesuman. Tapi kalau saya lihat dari wajah-wajah jamaah di Konawe ini, dari senyumnya, dari tatapan matanya, ini nampaknya orang-orang yang tidak punya sakit hati dan tidak punya masalah. Ini adalah wajah orang-orang soleh dan gak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang, utangnya lunas. Banyak juga yang punya utang. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismi
wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Itu tadi namanya somat, solawat. Makanya kalau hati mau bersih, kita mesti banyak-banyak bersodakoh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjaga hati ini mesti ada 5 jurusnya. Berapa? 5. Kira-kira yang 5 ini bisa diingat? Belum saya sampaikan. Yang pertama, sebelum tidur malam, serahkan semuanya kepada Allah. Itu jurus yang pertama. Siap? Insya. Sebelum kepala nempel ke bantal, hilangkan semua, serahkan kepada Allah. Ibu, kalau suaminya kasar, ngomongnya nyinggung perasaan, serahkan pada Allah. Ya Allah, ini hambamu, kuserahkan dia padamu, ambil cepat. Siap? Jangan, nanti diambilnya betulan. Saya cuman mancing aja. Bapak, kalau istrimu suka merajuk, ngomongnya kasar, katakan pada Allah, ya Allah, ini hambamu, kuserahkan dia padamu. Siap? Jangan. Maksudnya serahkan pada Allah, semuanya kembalikan kepada Allah. Setelah itu lapang dada, hilang beban pikiran, plong, bismika Allahumma ahya. Jangan dibaca sekarang, nanti tertidur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak bisa memikirkan semua dunia ini ke kepala kita. Kepala kita ini kecil. Isi air di kepala kita ini cuma 2 liter. Kecil. Kalau semua mau kita masukkan ke kepala, suami masuk kepala, anak masuk kepala, kepala daerah masuk kepala, tetangga masuk kepala, nanti kepala kita pecah, bam, stroke. Mudah-mudahan yang sakit segera sembuh. Kalau semua mau kita masukkan ke kepala, nanti bawaannya marah-marah, ngamuk-ngamuk. Suami saya marah-marah Pak Ustadz, suami saya ngamuk-ngamuk Pak Ustadz. Tapi alhamdulillah sekarang sudah diam aja Pak Ustadz. Kenapa? Ninggal. Maka jangan semuanya masukkan ke kepala. Nanti kita stres, nanti depresi, nanti anxiety. Kalau bapak marah-marah, ibu jangan ikut marah. Karena kalau bapak marah, ibu marah, pecah perang dunia ketiga. Betul? Kalau ibu marah, bapak nyanyi, mama jangan marah-marah, nanti mama cepat mati. Mudah-mudahan semuanya bisa mengamalkan yang pertama ini. Amin. Sebelum tidur malam, jangan bawa sampai besok pagi, apalagi sampai Idul Fitri. Terlalu lama, Besti.
Maka mesti sebelum tidur malam itu lepaskan semua. Saya tadi malam sebelum tidur malam saya lepaskan semua, saya serahkan kepada Allah. Kalau ada orang tidak menghormatimu Abdul Somad, yang suci itu hanya Allah subhanallah. Kalau ada orang tidak memujimu Abdul Somad, yang terpuji hanya Allah, alhamdulillah. Kalau orang tidak membesarkanmu, yang besar hanya Allah, Allahu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Orang Konawe membesarkan Abdul Somad. Bagaimana cara orang Konawe membesarkan Abdul Somad? Dibuat fotonya paling besar. Bagaimana cara orang Konawe membesarkan Abdul Somad? Dibuatkan dia di atas pentas. Lalu saya merasa diri saya besar. Tapi ternyata ada yang lebih tinggi dari saya. Inilah ibu-ibu yang ada di atas. Mereka lebih tinggi dari saya. Begitu cara orang Konawe membesarkan Abdul Somad. Keluar dari mobil, disambut dengan hadrah. Masya Allah. Apa nama grup hadrahnya? Iya, itulah namanya. Anda mau walimah nikah, mau akikah, mau takziah, mau pindah rumah, undang grup hadroh kita. Hubungi nomor kontak berikut. Dinyanyikan dengan solawat-solawat. Jadi kalau kita tidak dihormati orang, disepelekan orang, yang besar hanya Allah. Kita tidak besar, yang besar hanya Allah. Kalau kita diejek orang, yang suci hanya Allah. Penyakit manusia ini merasa diri besar, merasa diri suci. Maka ketika sholat kita katakan yang besar hanya Allah. Allahu Akbar. 4 kita serahkan pada Allah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. 4 kita serahkan pada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jangan terlalu banyak nanti banyak kerutan-kerutan, akhirnya tarik ke bawah, tarik ke atas. Betul? Bisa serahkan semua pada Allah. Tapi jangan gara-gara ini besok Bapak Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD ngumpulkan kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, rapat, nanya bagaimana program STQ kita kabupaten jadi tuan rumah STQ seleksi tilawatil Quran tingkat provinsi Sulawesi Tenggara. Bagaimana pelaksanaannya nanti Bapak Ketua Panitia? Serahkan pada Allah. Bukan itu maksudnya. Kita tetap punya visi misi, kita tetap membangun Kabupaten Konawe, tapi tidak semua bisa kita laksanakan. Setelah kita berusaha, berikhtiar, serahkan pada Allah. Sebelum berangkat tadi, saya berusaha, berikhtiar, saya pakai sorban,
sampai di Konawe sorban saya diganti. Sudah lama saya tausiah kemana-mana, baru ini pakai sorban jaring-jaring. Ini produksi asli UMKM dari Konawe. Masya Allah. Sorban saya yang asli nggak laku di Konawe. Ada logo Ustadz Somatnya. Nanti katanya mau dilelang. Yang ini jangan, ini mau saya bawa ke Riau. Peci Ustadz Somad ada logonya UAS, UAS, ujian akhir semester. Ustadz Somad, peci Ustadz nanti dilelang. Iya, saya bilang. Cincin Ustadz dilelang. Iya, saya bilang. Sorban Ustadz, yang ini jangan. Yang warna hitam oke. Hasilnya 100% untuk Masjid Al-Khansa Kendari. Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Itu aja yang dilelang. Iya, alhamdulillah. Jangan sampai keluar berita Ustadz Somad pulang dari Konawe celananya pun kena lelang. Nauzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama jurusnya adalah sebelum tidur malam serahkan pada Allah. Doakan supaya Abdul Somad yang ceramah bisa mengamalkan ini. Amin. Yang kedua, orang yang menyakiti kita, menyinggung perasaan kita, melukai hati kita, doakan kepada Allah supaya dapat hidayah. Amin. Ya Allah, dia tetanggaku, dia menyakitiku, tolong matikan dia. Kalau bisa jangan langsung mati, stroke 6 bulan. Jangan. Itu namanya dendam. Kalau dia ngambil tanah kita Pak Ustadz, lapor ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Kalau ada yang ngejek Ustadz Somad, dia ejek saya di Facebook, saya screenshot, habis itu lapor ke Polres. Tapi katanya Ustadz maafkan, perbuatannya saya maafkan, tapi hukum tetap berjalan. Setuju? Katanya sudah maaf, kenapa masih tetap ada hukum? Supaya dia dikasih pelajaran, jangan melakukan perbuatan yang sama pada orang lain. Negara kita ini negara hukum, ada TNI, ada Polri, ada Polsek, ada Polres, ada Polda. Maka jangan biarkan orang menjadi jahat. Maka kita punya negara hukum. Setelah diadukan polisi, jangan lagi disimpan di dalam hati. Jelas? Ustadz Somad, ya, anak saya dibawa orang, serahkan pada Allah. Istri bapak dibawa orang, biarkan aja. Itu bukan sabar, bodoh. Kita tetap mengambil tindakan hukum, tapi jangan masukkan ke hati. Kalau sudah serahkan ke polisi, bapak polisi mengambil tindakan, nanti dibawa ke Bapak Kajari. Ini sudah hadir semua. Yang nangkap Pak polisi dibawa ke Pak Kajari, nanti masuk pengadilan negeri. Serahkan pada aparat, jangan sampai disimpan di hati, nanti filenya berat. Ini handphone ini filenya berat, karena banyak WhatsApp, banyak TikTok, banyak Instagram.
banyak video, banyak foto. Supaya ringan mesti diringankan, beban-bebannya dikosongkan. Kalau terlalu banyak beban nanti berkerut, akhirnya error, akhirnya hang, akhirnya mati mendadak. Tapi kalau saya lihat ini jamaah ini semuanya dari tanda-tandanya ini jamaah kepanasan. Bapak kepanasan? Saya nggak panas. Kenapa? Kipas kanan kiri. Ini jamaahnya sudah melampaui batas daya tampung masjid. Betul? Kalau sholat di masjid itu ada sopnya, sop 1, sop 2, sop 3, ada jaraknya. Ini sudah nggak ada jarak lagi. Ini kita di dalam ruangan ini sudah rebut-rebutan oksigen ini. Begitulah semangatnya masyarakat Konawe. Tadi kami naik mobil dengan Pak Bupati, saya lihat mana masjid raya kita Pak Bupati, Masjid Agung itu Pak Ustadz. Dalam hati saya, masjidnya besar sekali, ini ada orangnya apa enggak ini? Dalam hati saya, jangan-jangan isinya cuma 1 sop nanti di dalam. Begitu melihat, Masya Allah, ramainya umat manusia, mudah-mudahan semuanya menjadi orang yang tercatat sebagai memakmurkan masjid, insya Allah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'alillahi dah. Ternyata di dalam masjid ramai, di luar masjid masih ramai lagi. Bapak-bapak yang di luar bisa melihat saya? Masya Allah, mereka angkat tangan, berarti matanya masih sehat. Ibu-ibu yang ada di luar sana tidak bisa melihat kemari. Kalian berada di luar, tapi kalian lebih dingin dari kami yang di dalam. Kalian yang berada di luar, jangan berkecil hati. Boleh jadi kalian lebih dulu masuk surga dari Abdul Somad. Kenapa kalian aminkan? Saudara yang dimuliakan, begitulah bersihnya hati orang Konawe. Padahal yang saya doakan yang di luar, yang di dalam mengaminkan. Enggak apa-apa mengaminkan, tapi pikirkan juga perasaan saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya cuma mau ngetes apakah pengajian ini masuk ke hati atau tidak. Ternyata sudah masuk ke hati. Yang kedua adalah mendoakan orang lain. Saya mau minta doa, boleh? Doa untuk Ustadz Somad nggak usah banyak-banyak, 1 saja. Matikan Ustadz Somad husnul khotimah. Saya pula yang cemas gitu. Allahumma khtim lana bihusnil. Matikan kita semua dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur. Yang pertama, sebelum tidur malam jangan simpan, lepaskan. Yang kedua, doakan tetangga, kawan, sahabat. Saya sudah coba mendoakan orang yang menyakiti saya. Gimana rasanya Pak Ustadz? Mulut rapat. Ampunkan dia ya Allah. Mana hati kita sakit. Awal-awalnya begitu, karena kita masih emosi, kita masih marah. Bahkan ketika sedang tawaf di samping Ka'bah, saya pejamkan mata, saya bayangkan mereka yang menyakiti hati saya. Berat.
ampunkan mereka ya Allah. Tapi lama-lama mereka hanyalah hamba Allah yang dikirim Allah untuk menguji hati kita. Doakan supaya Ustadz Somad yang ceramah ini bisa mengamalkan ceramahnya. Jangan cuman ngomong saja. Yang kedua, berikutnya yang ketiga, kita hanya bisa mengatur hati kita. Kita nggak bisa ngatur orang. Bisa kita atur orang? Nggak bisa. Kalau kita mau ngatur semua orang, hancur sendiri kita. Maka yang kita atur hanya hati kita. Jangan atur hati orang, karena hati orang punya dia. Kita hanya bisa ngatur istri kita. Bisa kita atur istri orang? Ngamuk suaminya. Kita hanya bisa ngatur anak kita. Bisa kita atur anak orang? Marah bapaknya. Maka aturlah yang bisa kita atur. Bapak Bupati mengatur orang yang ada di bawah kekuasaannya. Bapak Sekda, Bapak Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor. Bapak Kepala Dinas mengatur apa yang ada di bawahnya. Bapak Kapolres mengatur Bapak Kapolsek, Babin Kamtipmas. Bapak Dandim mengatur Bapak Dan Ramil, mengatur Bapak Babinsa. Saya enggak punya anak buah, maka saya mengatur hati saya. Bagaimana cara mengatur hati, menenangkan hati? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir, maka hati menjadi tenang. Subhanallah, zikir. Alhamdulillah, zikir. Allahu Akbar, zikir. Tapi zikir yang paling afdal, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita zikir la ilaha illallah sama-sama. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. 7. Bisa 9, bagus. Bisa 11, bagus. Kenapa angkanya ganjil? Karena Allah maha ganjil, esa tunggal. Allah suka kepada bilangan ganjil. Makanya sholat malam bilangannya ganjil. Sholat witir 3. Nggak sanggup sholat witir 3, 1. Nggak sanggup sholat witir 1 berdiri, duduk. Nggak sanggup witir duduk, baring. Nggak sanggup baring, kita sholatkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jurus yang ketiga, kita hanya bisa mengatur hati kita. Kita nggak bisa ngatur hati orang. Bisa ibu mengatur hati saya? Nggak bisa. Bisa bapak mengatur hati saya? Nggak bisa. Saya pun kadang-kadang nggak bisa ngatur hati saya. Saya maunya senang, susah. Saya maunya bahagia, nggak ada angin, nggak ada hujan, suntuk saja pikiran. Bisa kita mengalami seperti itu. Makanya yang paling enak itu yang nggak punya pikiran. Makanya orang gila sehat. Kenapa? Karena nggak ada yang dipikirkannya. Kita diberikan Allah pikiran, jangan terlalu memikirkan yang ada di luar diri kita. Jaga hati kita dengan banyak berzikir. Tapi jangan gara-gara ceramah Ustadz Somad ini besok pegawai kantor bupati
Datang orang nanya, gimana kartu keluarga anak saya? La ilaha illallah, la ilaha. Bapak Kapolres, gimana urusan SIM saya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Kita tetap ngurus orang banyak, tapi ketika ada waktu kosong kita banyak berzikir. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ingatkan, 3. Mulut mengucap, pikiran memikir, hati mengingat. Pikiran memikir, hati mengingat, mulut mengucap. Itulah nanti yang akan kita ucapkan ketika kita mati menghadap Allah. Makanya kalau kita banyak la ilaha illallah, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar. Apa yang dilihat itu yang dipikirkan. Betul, Bu? Apa yang dilihat itu yang dipikirkan. Betul, Pak? Saya ngelihat ke atap. Kenapa atapnya bolong? Yang saya pikirkan. Tapi Pak Bupati sudah tahu apa yang akan terjadi. Maka di mobil tadi beliau sudah sampaikan, Ustadz Somad, kami baru 1 tahun memimpin Kabupaten Konawe bersama Pak Wakil Bupati. Kita siapkan infrastruktur dulu, jalan dulu. Tadi kami lewat jalan Pengerasan, rumah jabatan diperbaiki dulu, karena selama ini kosong. Bertahap Ustadz Somad, nanti baru masjid ini kita renovasi. Belum lagi masuk. Hebat juga Pak Bupati ini. Saya belum ngomong, beliau sudah tahu duluan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita doakan forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Konawe bisa akur, bisa damai, bisa aman, sehingga bertahap semuanya ke depan menjadi lebih baik insya Allah. Kalau tidak ada yang jelas, minta penjelasan. Jangan ada fitnah-fitnah di sosial media. Karena kalau kita kelahi, nggak ada yang untung. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Pohon kayu dipotong, dibakar, jadi arang, jadi abu. Nggak ada yang untung sama sekali. Mudah-mudahan Allah menjaga Kabupaten Konawe ini insya Allah. Pemimpinnya adil dan amanah, amin. Masyarakatnya makmur dan sejahtera, amin. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pertama, sebelum tidur semuanya mesti plong, jangan bawa tidur. Yang kedua, doakan orang-orang yang menzolimi, yang menganiaya, tapi hukum tetap berlaku untuk pelajaran. Yang ketiga, kita hanya bisa mengatur hati kita, kita nggak bisa ngatur hati orang. Bisa saya mau buat semua orang senang sama saya? Bisa? Nggak bisa. Makanya di internet itu banyak yang ngejek Ustadz Somad, yang caci maki Ustadz Somad. Pernah Ustadz Somad membalas? Nggak pernah. Kenapa Ustadz Somad nggak balas? Karena Ustadz Somad nggak tahu passwordnya. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, banyak orang yang caci maki. Tidak pernah Ustadz Somad sekalipun membalas. Kenapa? Karena Ustadz Somad nggak tahu password Instagram. Itu semuanya dikelola oleh admin. Maka kalau ada yang jawab, Ustadz Somad, kenapa Ustadz nggak balas DM saya? Mohon maaf, saya nggak pernah buka DM. Kenapa? Karena kalau saya buka nanti saya stres. Oh kalau gitu Ustadz juga sakit hati.
bukan sakit hati masalah dia caci maki. Ada juga yang isinya, Ustadz jadikan aku yang kedua ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang paling tahu tentang hati kita, maka belajarlah mengelola hati. Bagaimana? Banyak-banyak berzikir. Makanya zikir subhanallah pelan-pelan. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini banyak orang berzikir nih mau cepat-cepat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Maka saya heran nengok orang berzikir kok cepat sekali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Selesai itu berdoa. Ini sekarang banyak yang selesai sholat, untuk menjaga hati itu kita berdoa. Ini banyak yang nggak berdoa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kau nggak berdoa? Kau nggak berdoa? Aku sudah berdoa Pak Ustadz. Kok cepat sekali? Ya aku doanya singkat aja. Apa doamu? Ya Allah, seperti yang kemarin. Kita berdoa itu bukan mau ngasih tahu Tuhan. Kita berdoa itu untuk menguatkan hati kita. Maka kita tetap berdoa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau juga kami meminta pertolongan. Siapa yang menggerakkan jantung berdegup, berdetak, sebesar genggaman di sebelah kiri, jantung berada di sebelah kiri. Itu makanya Pak Bupati berfoto sebelah kanan, Ibu Ketua Penggerak PKK sebelah kiri. Kenapa selalu perempuan sebelah kiri? Jantung hati sebelah kiri berdegup dan berdetak. Bunyi detak jantung itu jantung yang normal. Ada yang nggak normal. Biasanya jantung itu tidak normal disebabkan dua. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Insya Allah semua jantungnya sehat insya Allah. Tapi kalau sudah umur 40, 45, 50, jalan kaki saja banyak-banyak. Jangan lari, karena nanti jantungnya kaget, apalagi banyak lemak, akhirnya berhenti. Namanya serangan jantung, bukan serangan Donald Trump. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menenangkan jantung dengan berzikir dan berdoa. Ya Allah, pagi ini saya mau ke Konawe. Tolong tenangkan hati jamaah nanti waktu saya tausiah. Tolong ingatkan pikiran saya tentang ayat-ayat hadis-hadis yang mau saya sampaikan. Itu doa saya tadi sebelum berangkat ke Konawe. Tolong lancarkan perjalanan ini ya Allah. Begitu saya naik mobil, bangun sampai di Konawe. Makanya Pak Bupati tadi nanya, gimana perjalanannya Pak Ustadz? Wow, amazing. Begitu berangkat, jalan bagus. Jalan dari Kendari ke Konawe bagus. Di Konawe di kota tadi bagus. Jalan yang nggak bagus marah jalan ke rumah Bupati. Masih pengerasan.
Biasanya di tempat lain biasanya jalan ke rumah bupatinya yang bagus, jalan di tempat masyarakatnya hancur. Ini kebalikannya, jalan ke tempat bupatinya yang belakangan. Mudah-mudahan semuanya merata baik, semuanya mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Pak Bupati, ini kan di beberapa kabupaten, provinsi, kota, bupatinya banyak mengeluh karena efisiensi. Bagaimana dengan Konawe, Pak? Alhamdulillah Ustadz Somad, kita punya tambang lain smelternya di tempat kita. Kita punya perkebunan, kita punya sawah. Alhamdulillah kita bisa berjalan dengan baik. Saya ikut tenang mendengarkannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu dapat kebaikan-kebaikan. Seandainya manusia ini punya satu lembah dari emas, kanan gunung, kiri gunung, di tengah-tengahnya emas, apakah merasa cukup? Tidak. Kita tidak pernah merasa cukup sampai akhirnya tanah menyumbat mulut kita, sampai akhirnya kita mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, camat mati, bupati jangan, ada orang kayak polisi ada, Pak Kapolres, tentara, astagfirullah, ada Bapak dan Ustaz, astagfirullah. Kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati kita ini mesti kita tenangkan dengan banyak berzikir, doa. Sholat itu sebetulnya zikir. Dalam iftitah itu nggak ada doa. Iftitah nggak ada doanya. Kita baca iftitah. Iftitah 4 napas. 1. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. 2. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. 3. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. 4. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Enggak ada doa. Iftitah itu 4 nafas, enggak ada doa. Karena isinya adalah zikir dan penyerahan kepada Allah. Zuhur serahkan pada Allah. Asar serahkan pada Allah. Maghrib serahkan pada Allah. Isya serahkan pada Allah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ditambah 2 lagi, duha dan tahajud malam. Oh, jadi iftitah itu 4 napas. Iftitah 4 napas. Ada orang iftitah Fatihah ayat 1 napas. Seperti dapat bakwan panas. Di antara cara supaya hati tenang adalah bacaan-bacaan sholat itu direnungkan. Kapan kita berdoa dalam sholat? Antara sujud dengan sujud. Sujud tidak ada doa, yang ada tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tapi duduk antara 2 sujud, itulah doa yang paling banyak. 8. Kita baca sama-sama. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an. Doa paling banyak dari iftitah, Fatihah, ayat, ruku, i'tidal, sujud, tasyahud, salam. Doa yang paling banyak antara duduk 2 sujud. Rabbil firli
warhamni, wajburni, warfani, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Tapi orang paling gak ingat waktu antara dua sujud. Tup, 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 tup. Duduk antara dua sujud. Kalaulah malaikat itu bisa dilihat dan bisa ngomong, kita saksikan, dia nanya, kau mau kemana? Apa yang mau dikejar? Dulu kakek kita nanam padi, pagi dia sholat subuh di masjid, pulang sholat subuh dia masih ketemu dengan tetangga, sampai di rumah dia masih sarapan dengan anak istri, habis itu dia pergi ke sawah, zuhur dia masih dapat makanan dari istri, sore sebelum asar dia pulang ke rumah mandi, dia masih sempat bermasyarakat, sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah, tidur malam. Sekarang berangkat sebelum subuh, kena macet di jalan, subuh melayang, nggak makan pagi, nggak makan siang, sibuk kerja sampai tidak sempat makan. Pergi ke rumah sakit, kata dokter, bapak terlalu sibuk cari makan sampai nggak sempat. Akhirnya uang gaji untuk dokter spesialis. Itu tidak terjadi di Konawe, karena di Konawe ini orangnya masih tetap menjaga sholatnya. Konawe terdiri dari berbagai macam suku, agama. Saudara kita yang tidak seagama dengan kita, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Nabi menerima tamu, tamunya dari Najran, agamanya Kristen Ortodok. Nabi di Madinah, Nabi tidak menerima tamu di kemah, Nabi tidak menerima tamu di rumah, Nabi menerima tamu di Masjid Nabawi. Orang Kristen Najran masuk ke dalam Masjid Nabawi, hadisnya sahih, lihat di muqaddimah surat Ali Imran. Dalam masalah agama, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Saudara kita yang satu agama diikat dengan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Saudara kita yang tidak seagama diikat dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat kita Tolaki, masyarakat kita Bugis Makassar. Ada orang Bugis Makassar? Agak Kareba, Madeceng, Baji-Baji. Ada orang Jawa. Pripun kapare panjenenganipun? Sae. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Oh, banyaknya orang Jawa. Tapi saya lihat yang jawab orangnya itu-itu juga. Ternyata orang Tolaki, orang Bugis Makassar, saudara kita dari Pulau Bali, ada yang dari Sumatera. Semuanya kita sudah menyatu, ingin hidup bersama, tidak ingin terjadi konflik peperangan, karena hanya akan melahirkan kehancuran. Irak berperang, hancur. Datang lagi menghancurkan Libya, hancur. Diobok-obok, diadu domba. Irak Saddam Hussein digantung, Libya Muammar Gaddafi dibunuh. Sekarang Iran sedang dikeroyok. Proses penghancuran, adu domba. Jangan mau diadu domba, karena yang mau diadu hanya
domba. Jangan mau termakan isu, karena kita di Konawe masih makan buras. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang kelima. Apa yang kelima? Untuk menenangkan hati ini adalah jaga silaturahim. Jangan kelahi sama tetangga. Susah kita keluar rumah. Kalau kita sama tetangga enak keluar pagi. Orang yang paling suka senyum orang Indonesia. 5 kali ngelihat wajahnya, 5 kali senyum. Ada imam dari Palestina, bulan Ramadan datang ke Riau. Saya bawa keliling. Lalu terakhir tanya jawab. Bapak imam, ya, apa pelajaran yang kamu ambil dari Indonesia? Kata beliau, hadis Nabi nyuruh senyum. Tapi yang paling mudah senyum orang Indonesia. Makanya jamaah haji di Makkah itu, saya ketemu dengan orang Maroko. Where are you come from? Dari mana? Dari Indonesia. Indonesia, kata dia. Kenapa? Orang Indonesia baik, sopan, ramah, mudah senyum. Belanda aja bertahan 350 tahun. Saking ramahnya orang Indonesia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kelahi sama tetangga. Susah kita keluar rumah, apalagi kalau kelahi sama apalagi kalau kelahi sama istri. Gimana kita mau senyum? Mau senyum? Enggak jadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau 5 jurus ini kita amalkan, insya Allah. Tadi saya mulai tausiah jam 10 kurang 15. Sekarang sudah jam 11 kurang 15. Tadi saya menyangka ini saya ceramah ini karena ramai, panas, mungkin saya cuma bisa ceramah setengah jam. Ternyata saya sudah berdiri 1 jam. Saya walaupun nggak ngelihat jam, saya sudah tahu. Terasa semutnya sudah mengalir ke atas. Tapi jangan kemana-mana, karena akan ada juru lelang yang akan melelang peci, sorban hitam, dan cincin 100% uangnya untuk Masjid Al-Khansa Kendari, Majelis Pengajian Al-Khansa, ibu-ibu gerakan emak-emak garis keras. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kira-kira yang 5 tadi bisa diingat? Yang nggak bisa diingat, nggak apa-apa. Ceramah ini bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Selesai lelang, nanti kita baca doa bersama. Selesai doa, ada acara makan bersama di rumah masing-masing. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.